Halo semua, kenalin saya Muhammad Anfasya, biasa dipanggil Randu. Saya akan menjelaskan tentang Kingdom Protista. Sekilas. Kingdom Protista atau Prototisca ditemukan disebut-sebut sebagai makhluk hidup pertama. Pada tahun 1860-an, John Hocke mengamati Protista pertama kali dan melihatnya sebagai bentuk uniseluler, primitif dari hewan dan tumbuhan. Kemudian tahun 1866, Ernest Haeckel mengusulkan nama Protista pada organisme tersebut. Mengutip dari Atrium Pendidikan Biologi, Protista adalah organisme eukariotik uniseluler dan tidak mempunyai jaringan sebenarnya. Sementara itu, ciri-ciri morfologis dan fisiologisnya mirip dengan jamur, tumbuhan, dan hewan. Ciri-ciri Protista. Untuk lebih memahami tentang Kingdom Protista, maka kita harus terlebih dahulu mengenal ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri Protista sebagai berikut. 1. Struktur tubuh. Umumnya, Protista merupakan uniseluler atau bersel satu, namun ada juga yang memiliki banyak sel, atau multiseluler. Struktur selnya sangat sederhana, dan biasanya memiliki mitokondria untuk membangkit energi. 2. Cara hidup. Kelompok organisme ini umumnya masuk ke dalam kategori aerob atau membutuhkan oksigen, namun ada juga yang bersifat anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Sedangkan jika dilihat cara mendapatkan makanan, Protista terbagi menjadi heterotrof dan futurotrof. Makhluk hidup ini bisa hidup bebas atau bersimbiosis dengan makhluk hidup lain, baik simbiosis, mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Protista yang hidup sebagai parasit biasanya menyebabkan beberapa penyakit pada makhluk hidup lain. 3. Habitat dan reproduksi. Tempat tinggal makhluk ini ada di daerah yang berair, tanah basah, sampah, dan dedaunan, dan di area lain yang cukup lembab. Beberapa jenis Protista memiliki alat gerak seperti flagella, cilia, dan kaki semu. Sebagian lagi memiliki pigmen, klorofil, sehingga bisa berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Protista berkembang biak secara seksual melalui konjugasi dan aseksual melalui pembelahan biner. Klasifikasi Protista. Protista merupakan kelompok makhluk hidup yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu Protista mirip jamur tumbuhan dan hewan. Bagi kehidupan kelompok Protista mirip jamur, bagian yang pertama yaitu tentang Protista mirip jamur terdiri dari jamur lendir dan jamur air. Kemudian kemiripan tersebut bisa dilihat dari tipe hidup sama seperti jamur. 1. Acrasiomycota, jamur lendir. Seluler atau Acrasiomycota biasanya ditemukan di air tawar, tanah lembab, sisa daun, dan tumbuhan atau batang yang sudah jatuh. Jamur ini bisa menghasilkan sel yang bernama amoeboid. Ketika sel-sel tersebut berkumpul, nantinya akan membentuk myxameoba. Acrasiomycota bergerak dengan kaki semu. Selain berfungsi sebagai alat gerak, kaki semu ini juga berperan untuk mematikan mikroorganisme lain. Saat memasuki masa reproduksi aseksual jamur, lendir jenis ini akan membentuk tubuh buah. Kemudian tubuh buah tersebut menghasilkan spora untuk bereproduksi seksual. Fase haploid merupakan tahap yang paling mendominasi seluruh siklus hidup para Protista ini. Contoh Acrasiomycota yaitu Dysthelium dan Dicodeum. 2. Myxomycota. Protista mirip jamur selanjutnya, Myxomycota atau jamur lendir plasmodial. Jamur ini bisa ditemukan pada hutan basah, batang kayu busuk, tanah lembab, sampah basah, dan kayu yang sudah lapuk. Ciri-ciri Myxomycota yaitu tubuhnya yang berwarna merah atau kuning atau oranye dan punya struktur vegetatif berupa lendir. Jamur lendir plasmodial bisa menghasilkan sel hidup bebas bernama amoeba saat fase vegetatif yang membuatnya mirip dengan jamur, yaitu proses reproduksinya.
Reproduksi seksual protista mirip jamur yaitu dengan cara sigami. Sedangkan reproduksi aseksual menggunakan spora. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.